Widikda, dan saya sendiri Todung Mulya Lubis. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Baik Pak Todung, jadi dari kuasa hukum dan prinsipal pemohon atas permohonan saudara ada permohonan menjadi pihak terkait yang oleh mahkamah telah dideklar dan diterima permohonannya menjadi pihak terkait. Silakan diperkenalkan pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Pihak terkait yang hadir pada kesempatan ini terdiri atas 14 orang advokat, sedangkan prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini. Adapun tim advokat yang hadir pada kesempatan ini, pertama adalah saya sendiri, Yusril Iza Mahendra. Sebelah kanan saya ini Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM. Di sebelah kanan sekali Dr. Fahri Bahmid. Kemudian Saudara Maulana Bungaran di sebelah kiri saya. Kemudian Pak. Persatu, Bapak, kalau prinsipal mau menyampaikan terdiri 10 menit, silakan. Oke, terima kasih Yang Mulia. Bisa dimulai. Silakan. Prinsipal dulu atau Bapak kuasa hukum dulu? Saya usul prinsipal dulu Yang Mulia. Silakan Pak Ganjar. Silakan Pak Ganjar. Prof. Mahfud atau salah satu? Ya. Ini satu lagi. Bisa di podium. Satu lagi Yang Mulia. Saya mohon prinsipalnya bisa bergantian Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud masing-masing 5 menit. Silakan. Silakan. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya muliakan Ketua Majelis dan seluruh anggota, termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan teman-teman saya dari pemohon. Saudara-saudara sekalian yang sangat saya hormati, seluruh warga negara yang saya junjung tinggi. 79 tahun lalu, para bapak bangsa memproklamasikan kemerdekaan negara kita dengan keyakinan bahwa menjadi bangsa merdeka adalah jalan untuk mewujudkan semua bentuk kebaikan bagi kehidupan seluruh warga di negeri kepulauan ini. Sekarang kita berada dalam keprihatinan besar. Semua kepala yang berpikir kritis di antara kita, yang peduli pada kehidupan negara dan bangsa yang bermartabat, sedang mempertanyakan apakah negara ini bisa setia pada cita-cita luhur yang melandasi kelahirannya. Negara ini lahir dengan visi untuk sekedar keadilan formal prosedural semata. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, teori OPL atau Open Legal Policy itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal pelaksanaan pemilu, MK memperkenalkan pelanggaran TSM yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator, menurut Pak Yusril, adalah justru merupakan pandangan lama yang sudah diperbarui sekarang. Di berbagai negara judi selektivisme banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara curang dan melanggar prosedur seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand serta beberapa negara yang sebagai penyelenggara pemilu memperburuk pelanggaran hukum yang terjadi ketika menerima dan menetapkan pasangan calon nomor urut 2. Padahal PKPU nomor 19 belum sama sekali diubah. Rezim PKPU nomor 19 tahun 2023 masih mensyaratkan usia 40 tahun untuk dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Ironisnya, termohon merasa tidak perlu mengubah PKPU nomor 19 tahun 2023 terlebih dahulu untuk menerima dan menetapkan pasangan calon nomor urut 2. Termohon dengan demikian secara sengaja, by intention,
melanggar ketentuan perundang-undangan dengan telanjang. Jadi pendaftaran pasangan calon nomor urut 2 harus dikatakan mengandung cacat juridis. Wewenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi. Kedua, apa bentuk pelanggaran PSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Ketiga, bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? 4. Apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 bagi perolehan suara paslon nomor 2? Dan kelima, apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Menurut hemat pemohon, Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa permohonan akuo yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme oleh Presiden Joko Widodo hanya akan terhenti dengan diskualifikasi paslon nomor urut 2. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, nepotisme dan abuse of power terkoordinasi bukanlah dampak sekali selesai layaknya kecurangan-kecurangan pada umumnya, melainkan pelanggaran yang terjadi secara laten dan terpendam dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya melalui intimidasi terkoordinasi dan politisasi kebijakan. Karenanya, diskualifikasi menjadi satu-satunya. Dan pihak Bawaslu menyampaikan keterangan yang akan diagendakan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu, baik perkara nomor 1 maupun nomor 2. Jadi persidangan untuk besok, Pak Todung dan tim kuasa hukum akan dilakukan penggabungan untuk Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.